Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas izin Allah, atas nikmat Allah, atas qudrat dan iradah Allah, kita dapat berhadir kembali di majelis ilmu pagi hari ini. Semoga pertemuan kita pertemuan yang diridhoi Allah, amal ibadah kita berterima di sisi Allah, doa dan hajat kita diijabah Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan ke haribaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pada kajian pada hari ini, masih membahas berkaitan tentang bab munakahat ya. Dan hari ini kita melanjutkan hadis yang bulan lalu berkaitan tentang bab ila, zihar dan kafarah. Sekedar mereview sejenak, ila itu seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Zihar seorang suami menyamakan, mensamakan sebagian tubuh istrinya dengan orang tuanya, ibunya, atau dengan saudara perempuannya. Itu yang disebut dengan zihar. Kemudian kafarah adalah membayar denda atau membayar efek daripada sudah ila dan zihar tadi, maka dia harus membayar kafarah. Ini kan pembahasannya secara khusus dibahas di bab setelah pernikahan, karena bagaimanapun ini sangat erat dengan bab pernikahan. Pastilah. Kenapa? Karena ila itu adalah seorang suami yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Itu kan berarti sudah ada munakahatnya. Zihar seorang suami yang menyamakan bagian tubuh istrinya dengan ibunya atau dengan saudara perempuannya, itu juga karena ada hubungan pernikahan. Sehingga nanti kalau dibaca dalam buku-buku ya, seperti buku hadis ini juga, buku Bulughul Maram dan buku-buku fikih yang lainnya, itu pasti bab ini diletakkan di bab pernikahan. Sama juga bandingannya ketika tolak dan rujuk, itu biasanya beriringan. Kalau ada pernikahan maka ada istilah tolak, kan gitu. Kalau ada rujuk pasti ada karena tolak. Nggak mungkin orang ada rujuk kalau nggak ada talak. Nggak mungkin kalau ada orang tolak kalau nggak ada pernikahan. Itu jadi konsekuensi dari pernikahan itu ada bab tolak, ada bab rujuk, termasuklah nanti
bab, kalau di kitab Bulughul Maram ini termasuklah bab ila dan zihar. Pernikahan itu kan ikatan, ya. Kalau perceraian membuka ikatan, kalau rujuk mengikat kembali. Jadi makanya kalau dengan adanya pernikahan itu diikat ikatan antara suami dengan istri dengan lafaz nikah itu, saya nikah, saya terima nikah, bla bla bla. Itu sebenarnya kan itu saja lafaznya, ya. Kalau yang lain-lain itu kan aksesorisnya saja, seperti walimahnya, kemudian juga macam-macam lah. Sebenarnya kan biaya pernikahan itu nggak mahal. Yang mahal itu kan biaya resepsinya. Kalau biaya pernikahan paling urus administrasi selesai, ya kan? Mahar boleh utang. Dek, maharnya aku nggak ada uang, utang dulu ya, boleh bang? Makanya jadi seperti itu. Tapi kalau yang membuat biaya besar itu kan karena resepsinya. Resepsinya itu tergantung daerahnya juga, ya. Mungkin di daerah kampung beda dengan daerah kota dan segala macam. Itu kan sebenarnya hanya sekedar tradisi dan budaya saja. Maka dalam hadis Nabi itu aulim walau bisyah, buat walimatun nikah, ya, walaupun sekedar memotong kambing. Karena guna walimah itu untuk menginformasikan, untuk memberitahukan kepada halayak ramai bahwa antara si fulan dengan fulanah itu sudah menikah, maka buatlah walimah. Kalau kita ini yang jadi, bukan menjadi masalah ya, yang menjadi beban beratnya itu kira-kira Bapak Ibu di biaya pernikahannya atau biaya resepsinya. Resepsi ratusan juta, kadang maaf karena mau resepsinya besar-besaran ya sampai jual tanah, utang segala macam. Ini jadi problem itu. Makanya itu kalau biaya pernikahan paling hanya sekedar uang administrasi saja itu. Lapor ke KUA, ya, lapor minta surat izin nikah, kan seperti itu. Udah selesai. Tentukan tanggalnya, ya. Kalaupun ada namanya pendidikan pra pernikahan itu bagus, ya, karena memang adanya pendidikan pra pernikahan semacam penataran lah, ya. Kalau dulu diurus oleh BP4 itu ada penataran pernikahan itu, pra pernikahan itu sangat bagus. Tujuannya memberikan edukasi, memberikan pengetahuan kepada calon suami dengan calon istri bagaimana supaya membina keluarga yang sakinah, ya. Maka oleh karena itu dengan adanya pendidikan pra pernikahan itu diharapkan meminimalisir terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Makanya materi-materi yang disampaikan waktu pendidikan pra pernikahan itu biasanya berkaitan tentang hak kewajiban suami istri, fikih pernikahan tentunya, kemudian nanti berkaitan tentang ekonomi keluarga, tentang kesehatan dan segala macam. Itu kan materinya yang dibahas, yang disampaikan di pendidikan pra pernikahan, dan itu biasanya ada sertifikatnya. Supaya apa tujuannya? Pemerintah itu bijak sebenarnya, bagus, supaya dengan adanya pendidikan pra pernikahan itu meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terjadinya perceraian dalam rumah tangga, itu meminimalisir itu, ya, sehingga adanya pendidikan pra pernikahan. Maka ada beberapa waktu yang lalu saya juga menguji, ya, ada juga lagi membimbing skripsi ataupun tesis untuk S2 berkaitan itu pendidikan pra pernikahan itu apakah punya dampak positif dalam merem atau meminimalisir terjadinya perceraian itu. Karena memang
pernikahan itu nggak segampang yang dibayangkan oleh orang yang akan menikah. Pasti terjadi dinamika-dinamika. Yang biasa terjadi itu latar belakang pendidikan yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan latar belakang pendidikan yang berbeda? Terkadang suaminya itu mungkin pendidikannya agak lebih tinggi, perempuannya atau istrinya tidak, atau sebaliknya. Ini yang terkadang terjadi terjadi dinamika di dalam rumah tangga. Yang namanya dinamika dalam rumah tangga itu hal yang biasa sebenarnya. Tapi bagaimana dinamika itu bisa di-manage, bisa dicari solusinya sehingga jangan sampai terjadi perceraian ataupun terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini yang diharapkan dengan adanya pendidikan pra-pernikahan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dengan demikian maka pernikahan itu adalah ikatan. Kalau sudah terjadi talak, maka ikatan tadi terbuka. Ketika rujuk, maka ikatan tadi kembali diikat lagi. Maka lihatlah, semua baik tolak, rujuk dan pernikahan itu dengan ucapan semua. Ucapan, kalau pernikahan kan pakai ucapan. Ya, saya nikahi, saya terima gitu. Kemudian talak itu juga harus ada ucapan. Kalau nggak ada ucapan nggak jadi. Ya, itu secara normalnya tentunya. Bukan berarti kalau melalui alat komunikasi itu tidak terjadi talak, itu terjadi. Kemudian rujuk juga dengan ucapan gitu. Maka rujuk, tolak, dan ini bab ila zihar itu juga diletakkan di setelah bab pernikahan itu. Jadi saya ulang sekali lagi, ila adalah seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Zihar, seorang istri, seorang suami menyatakan, menyamakan bagian tubuh istrinya dengan orang tuanya atau adik atau keluarga perempuannya. Contohnya begini, dia ngomong sama istrinya bahwa wajahmu seperti wajah ibuku, itu zihar. Tanganmu sama seperti tangan adikku, itu zihar. Nggak boleh seperti itu, ya. Jadi kalaupun ingin memuji istri, pujilah dengan yang baik-baik, ya. Tapi kalau wajahmu seperti rembulan, itu nggak zihar, ya. Padahal rembulan itu nggak begitu cantik, ya kan? Ya, ini karena mungkin dia ingin memuji istrinya dengan bahasa yang punya konsekuensi. Ya, lebih bagus bapak, ya bukan bapak, lebih bagus puji istri dengan wajah perempuan lain. Wah, ini bisa bahaya lagi. Itu bisa berantem itu. Wajahmu mirip seperti wajah tetangga sebelah. Itu bahaya. Jangan. Itu bukan zihar. Itu berantem pasti. Apa bang? Jadi seperti itu. Makanya zihar itu ya itu tadi ya, ucapan yang menyamakan bagian tubuh istri dengan suami, dengan ibunya atau dengan keluarganya. Nah, kita baca hadisnya Bapak Ibu ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi wa harrama faj'ala al-haram halalan wa ja'ala lil yamin kaffarah. Rawah Tirmizi. Hadis bersumber dari Aisyah, semoga Allah meridhoi beliau. Beliau berkata, ala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah mengilak dari sebagian istrinya, wa harrama, dan beliau mengharamkannya, faj'alal haram halalan, maka dia Rasul menjadikan yang haram menjadi halal, ya, wa ja'ala lil yamin kafarah, dan Rasul menjadikan sumpahnya itu menjadi kafarah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ilah tadi itu kan sumpah. Kalau mau dilanggar itu boleh, tapi dengan membayar sumpah, itu membayar kafaratul lil yamin. Ya, karena ilah itu kan tadi sudah dijelaskan, seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Nah, setelah
seorang suami melanggar sumpahnya itu, maka dia wajib membayar kafarah. Kenapa? Beliau itu menjadikan yang halal menjadi haram, ya. Kalau di hadis bawah itu, ja'ala syai' alladhi harramahu wa huwal aslu au mariyatun sarabahu halalan ba'da tahrimihi iyahu. Jadi intinya bahwa Rasul pernah bersumpah untuk menjatuhkan diri dari mengilah, ya, menjauhkan diri dari istri-istrinya dan mengharamkan berkumpul dengan mereka, ya. Tapi setelah itu lalu beliau menghalalkan hal yang telah diharamkan, ya, hal yang telah diharamkan, dan membayar kafarah karena sumpahnya. Jadi kalau mau dilanggar boleh, tapi membayar kafarah sumpah. Nah, ini Rasul juga pernah melakukan itu, ya, mengilah istri-istrinya sehingga beliau menghalalkan yang haram. Jadi seperti itu. Kemudian wa'ani bin Umar radhiyallahu anhu qala idza madat arba'atu ashhur wa qafal muli hatta yutalliqa wa la yaqau alaihi taliq wa la yaqau alaihi talaq hatta yutalliqa, akhrajahu al-Bukhari. Hadis bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika telah lewat masa 4 bulan, maka berhentilah orang yang bersumpah ilah hingga mentalaknya, dan tolak itu tidak akan jatuh sebelum ia sendiri yang mentolaknya. Jadi kalau sudah, makanya begini tadi, kapan masa ilah itu berhenti? 4 bulan. Kalau sudah berhenti 4 bulan, kalau dia nggak ada mengucapkan talak, berarti itu tidak terjadi perceraian. Lanjut, bisa Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kalau sudah 4 bulan, sudah selesai 4 bulan, kalau juga sebelum selesai 4 bulan, maka kalau dilanggar maka membayar kafarah. Tapi kalau dia tidak membayar kafarah, dia selesaikan 4 bulan, setelah itu kalau nggak ada ucapan tolak, maka nikahnya masih berlangsung. Kalau diucapkan talak, maka itu terjadi talak. Jadi makanya tadi sudah saya jelaskan, tolak itu melalui ucapan secara normalnya, walaupun tidak selamanya tolak itu mesti dengan ucapan. Tulisan juga bisa terjadi tolak itu. Nah, jadi apabila sudah berlangsung 4 bulan, ya, seseorang yang sudah idza madat arba'atu ashhur, apabila sudah berlangsung 4 bulan, selesai 4 bulan, waqafal muli, ya, maka telah berhentilah orang yang bersumpah ilah hingga ia mentalaknya. Kalau nggak ada ucapan talak, dan tidak, tolak itu tidak akan terjadi sebelum ia sendiri yang mentolaknya. Ternyata setelah 4 bulan dia masih sayang sama istrinya, ya, maka nikahnya lanjut. Tapi kalau setelah 4 bulan masa ilahnya tadi selesai, dia ngomong sama istrinya, "Dek, kuceraikan kau." "Boleh Bang, silahkan, abang mau berapa aku terima." Ya udah, selesai, maka itu terjadi tolak. Jadi seperti itu. Ini jarang terjadilah, masalah ilah ini mungkin jarang lah, tapi bisa saja terjadi Bapak Ibu sekalian. Ketika suami gerem banget sama istrinya, sudah mungkin marahnya sangat luar biasa, ya, itu namanya ilah. Kita lanjut. Wa an Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu qala adraktu bid'ata asyara rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yaqifunal muli, rawahu Syafi'i. Hadis bersumber dari Sulaiman bin Yasar, semoga Allah meridai beliau, ya. Beliau berkata, aku pernah mendapatkan belasan orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya menghentikan orang yang bersumpah dengan
ila, ya. Mereka semua menghentikan orang yang bersumpah dengan ila. Sehingga oleh karena itu tadi ada sambungannya dengan di atas. Jadi kalau sudah berhenti, selesai masa ilahnya itu, maka itu sudah boleh melakukan apapun, ya. Tapi kalau masih ilah tidak. Ini hadis riwayat Imam Syafi'i, ya. Jadi bukan Bukhari, bukan Muslim. Tentu kalau berasal dari Imam Syafi'i, maka ini hadis menjadi satu hal yang menarik. Kenapa? Karena selama ini orang kita memahami yang namanya Imam Syafi'i itu hanya ulama yang terkenal dari disiplin ilmu fikihnya. Padahal beliau itu segala disiplin ilmu itu luar biasa pemahaman beliau, ya. Cuma mungkin yang masyhur karena beliau itu dikenal banyak kalangan, karena beliau itu banyak menulis buku fikih, keahlian beliau fikih, padahal itu bukan fikih saja, apalagi beliau itu pelopor pendiri mazhab Syafi'i. Padahal kalau kita lihat beliau juga banyak menulis tentang hadis, banyak menulis tentang tasawuf, ya. Cuma yang dikenal familiar di kalangan umat Islam itu beliau itu terkenal dengan pendiri mazhab Syafi'i. Makanya kalau ada orang mengatakan Imam Syafi'i ngambil hadis kepada Imam Bukhari, ini orang nggak paham sejarah, ya. Orang nggak ngerti sejarah. Kenapa? Ya jauh lahir Imam Syafi'i dulu ketimbang Imam Bukhari Muslim, ya. Kalau Bukhari Muslim ngambil hadis kepada Imam Syafi'i, ya karena kan Imam Syafi'i 400-an tahun ya sebelumnya. Kalau Bukhari kan belakangan 600-an, maka nggak ketemu lah. Ya nggak mungkin juga kan yang duluan lahir ngambil pendapat yang sebelum lahir, kan unik itu. Ini orang yang nggak ngerti sejarah. Tapi perlu dipahami bahwa Imam Bukhari bermazhab Syafi'i, Imam Muslim bermazhab Syafi'i. Artinya sekelas Bukhari dan Muslim saja yang dikenal dengan ahli hadis itu bermazhab. Konon bapak, konon saya, satu hadis saja pun kadang lupa-lupa, ya. Jadi seperti itu. Bukhari Muslim itu bermazhab Syafi'i, ya. Kenapa? Karena memang mereka mengakui bahwa orang yang alim itu justru mereka itu bermazhab. Yang menjadi problem itu orang yang ilmunya nanggung, nggak mau pakai mazhab. Nah ini susah kalau seperti itu. Bermazhab bukan menjadikan kita itu alergi, bermazhab bukan menjadikan kita itu jahil, bukan. Justru bermazhab itu menunjukkan orang pintar, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak usah pakai mazhab, ya itu silahkan, selera dia. Tapi sebenarnya justru kita kalau bermazhab, sekelas Bukhari Muslim, sekelas Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, ya, dan para imam-imam yang lainnya, Ibnu Taimiyah sendiri pun bermazhab. Ibnu Taimiyah itu bermazhabnya mazhab Hambali. Jadi seperti itu, ya. Maka kalau ada orang mengklaim tidak usah bermazhab, Ustadz, ya saya pokoknya pakai Quran hadis saja, itu orang sombong, ya. Itu orang angkuh. Nggak boleh seperti itu. Nanti kalau ditanya, Bapak baca hadis dari mana? Di mana dibaca, Pak? Pasti yang diambil dari kitab Bukhari dan Muslim. Ternyata Bukhari Muslim juga bermazhab gitu. Ya, terserah mau mazhab apa silahkan. Karena dengan bermazhab itu menjadikan kita itu orang cerdas sebenarnya. Ya. Yang nggak boleh itu menyalah-nyalahkan mazhab orang lain, itu nggak boleh. Nah, tapi kalau bermazhab itu silahkan, ya. Jadi dengan demikian kita lihatlah ulama-ulama kita dulu, ulama-ulama Nusantara, ya, cendekiawan Muslim Nusantara kita dulu pun kan semuanya bermazhab, ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari
Hadratus Syekh pendiri NU itu jelas bermazhab Syafi'i. Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu memang fikihnya juga bermazhab Syafi'i. Ya, siapa lagi? Imam Nawawi Al-Bantani sebelumnya lagi ulama besar itu juga bermazhab Syafi'i. Ya, Ahmad Khatib Minangkabau juga bermazhab, Abdul Somad Al-Palembani juga bermazhab, gitu ya. Ya, jadi ketika orang-orang alim saja bermazhab, konon lagi kita yang orang awam gitu. Kita ini jadi masalah ini baru tahu dikit, udah nggak mau pakai mazhab. Yang penting mazhabnya Quran dan Sun. Kalau orang bermazhab apa tidak pakai Quran dan Sunnah? Pakai. Ya, kadang baca Quran saja belum belum apa Pak? Baca Quran saja masih banyak salahnya, udah belagu ya kan? Itu nggak boleh seperti itu. Saya nggak mau pakai mazhab Ustaz. Yang penting saya pakai Quran hadis. Yang namanya orang berislam pakai Quran hadis itu wajib, nggak boleh, nggak, itu tidak boleh dibantah. Itu sudah seperti itunya. Quran, Sunnah atau hadis itu wajib. Tapi kalau orang bermazhab, apakah tidak memakai Al-Quran dan hadis? Justru kalau mau selamat memahami Al-Quran dan Sunnah melalui mazhab. Kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah Anda, kalau Anda nggak tahu, bertanya kepada orang yang tahu, yaitu al-ulama, orang-orang alim. Jadi seperti itu. Ini kadang belagu nggak mau bermazhab, baru tahu satu hadis, dua hadis. Ngajinya baru Bulughul Maram. Itu pun ngajinya baru setahun. Ya, setahun pun jarang-jarang. Ya, huwal awal wal akhir, awal dan akhirnya saja, pembukaan sama penutupan. Jadi seperti itu. Ini kadang kita merasa sombong. Ya, sekelas Bukhari Muslim itu mereka bermazhab. Jangan sombong awak, ya kan? Yang nggak boleh itu dengan bermazhab kita fanatisme, kita merasa mazhab kita yang benar, itu tidak boleh. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kita ini orang awam, supaya selamat ikuti pendapat ulama. Ya udah bermazhab ya. Karena di Indonesia secara historis kulturnya adalah bermazhab Syafi'i, seperti di NU ya. Di Nahdlatul Ulama itu kan mazhabnya mazhab Syafi'i. Jelas itu. Dari segi ibadahnya, dari segi manhajnya, dari segi ibadah sehari-harian, itu kan mereka mazhabnya mazhab Syafi'i. Ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi kan juga nggak pernah menyalahkan praktek ataupun mazhab yang lainnya. Ya, karena mereka banyak memakai mazhab Syafi'i, makanya kalau di tradisi kita NU, mereka menjadikan pendapat para ulama itu menjadi pedoman, ya, menjadi pedoman. Ya, seperti kalau dalam pendapat Nahdlatul Ulama itu, contohnya bahwa bolehkah membaca Yasin di malam Jumat? Ya, ada hadisnya enggak? Hadisnya ada. Ada di malam Jumat itu ada dua hadis. Pertama membaca surah Al-Kahfi, kalau itu hadisnya sahih. Al-Kahfi, bahkan hikmah membaca surah Al-Kahfi itu adalah ketika malam Jumat ini dibaca sampai malam Jumat depan, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau baca Yasin ada nggak dasar hukumnya? Ada. Dasar hukumnya itu hadis. Man qara'a surah Yasin, man qara'a Yasin was-saffat lailatal jum'ah a'tahullah su'lahu. Siapa saja yang membaca Yasin dan surah As-Saffat di malam Jumat, ganjarannya, rewardnya adalah Allah berikan apa yang dia minta. Hadis itu, membaca surah Yasin di malam Jumat, menurut ulama adalah hadis dhaif, hadis mursal, hadis dhaif. Bagaimana beramal dengan hadis dhaif? Kalau kita lihat menurut pendapat Ibnu Hajar
Al-Haytami dalam satu buku beliau, wa idza taqarrara annal hadits ad-dhaif wal mursal wal munqati wal mauquf fadailul a'mal ijma'an, yukmalu fadailul a'mal ijma'an. Itu ada di kitab itu. Artinya apa? Sungguh sudah menjadi ketetapan ulama sepakat bahwa beramal fadailul a'mal dengan berdasarkan hadis dhaif itu hukumnya boleh. Itu menurut pendapat mazhab Syafi'i. Maka beramal malam Jumat baca surah Yasin itu hadisnya dhaif. Kemudian nanti kalau dilihat satu pendapat lagi bagaimana beramal dengan hadis dhaif, nanti coba di cross check dalam kitab Syarah Manzum Baikuniyah. Seorang ulama mengatakan di situ begini, waqad ajaza ba'dul ulama riwayat al-hadis ad-dhaif min ghairi bayani dha'fihi bisyurutin. Awalan ayyakuna al-hadis fil qisasi awil mawa'izi aw fadailil a'mal aw ghairu dhalik, ya aw nahwi dhalik mimma la yata'allaqu bi sifatillah wal aqaid wala bil halal wal haram wasairul ahkam asy-syar'iyyah wa alla yakuna al hadis maudu'an. Artinya, kalau itu Bapak nggak hafal nggak apa-apa, biar saja yang hafal ya. Nah, artinya ini pendapat ulama, sungguh sebagian ulama membolehkan ya, sebagian ulama membolehkan meriwayatkan hadis-hadis dhaif ya, dengan tidak menjelaskan kedhaifannya dengan beberapa syarat. Satu, bahwa hadis dhaif itu bahwa hadis dhaif itu berkaitan tentang kisah-kisah para nabi atau berkaitan tentang mau'izatul hasanah, pengajaran-pengajaran walaupun itu hadis-hadis dhaif. Kemudian fadailul a'mal, fadilah-fadilah beramal. Kemudian dan seperti itu yang nggak boleh mendasarkan hujat dengan hadis dhaif berkaitan dengan sifat-sifat Allah, akidah yang tentang halal dan haram, tentang hukum syariat, dan bahwa tidak boleh beramal ketika dengan hadis yang maudhu. Maka berdasarkan dua kitab tadi, dua pendapat ulama tadi, dijelaskan beramal ataupun fadailul a'mal seperti membaca Yasin di malam Jumat itu dibolehkan menurut pendapat ulama yang bermazhab Syafi'i. Silakan mau pakai baca surah Al-Kahfi monggo, mau baca surah Yasin monggo. Kalau mau digabungkan, kombinasi baca Yasin atau baca surah Al-Kahfi baru surah Yasin. Jadi Bapak Ibu sekalian, tradisi Yasinan malam Jumat itu ada dasarnya. Loh Ustaz, hadisnya dhaif. Ya, bagaimana beramal dengan hadis yang dhaif sudah saya jelaskan tadi. Jadi silahkan saja. Yang nggak ada dasarnya kalau malam Jumat nggak baca Quran, silahkan mau pakai Yasin, mau pakai surah. Biasanya Bapak baca apa? Baca WA ya? Hah? Dua-dua, alhamdulillah. Baca surah Al-Kahfi dan ya. Jadi ada dalil. Walaupun itu dhaif. Nah nanti menurut satu ormas lagi nggak mau mereka pakai amal, tidak mau berhujat dengan hadis dhaif. Silahkan. Ya sudah, nggak usah berantem, tenang aja.
Ya nggak mau Yasin ya sudah. Tapi kalau nggak mau Yasin, baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu jelas hadisnya. Ya, kalau mau baca Kahfi silakan, tapi jangan nyalahkan yang pakai Yasin gitu. Saran saya pun kalau baca Yasin kalau bisa dipahami artinya. Ya, ini jangan baca Yasin aja tapi nggak paham artinya juga. Bapak tiap malam Jumat baca Yasin, hafal nggak surah Yasin tuh Pak? Bu, surah Yasin itu berapa ayat Bu? Berapa? Hah? 83. Benar, benar Pak Komar? Benar ini ya? Ya, ayat yang terakhir apa? Nah, hafal. Ayat ke-15, 12, 14, 17, 20, 23. Aduh, lupa Ustaz. Ya silahkan saja ya. Jadi itu dasarnya. Jadi saya ingin mengatakan, karena kita begini, ada satu kaidah fikih yang menarik itu gini. Ada mudalil laisa bidalil. Tidak adanya dalil bukan berarti itu dalil. Paham nggak Pak? Selama ini ada orang ngomong gini, Ustaz ada dalilnya nggak? Nggak ada, nggak usah. Kan seperti itu. Tapi dijelaskan ada kaidah fikih. Ada mudalil laisa bidalil. Tidak adanya dalil itu bukan berarti menjadi dalil. Paham nggak? Nabi nggak melakukan itu. Kalau Nabi tidak melakukan itu, apa berarti itu menjadi dalil? Belum tentu. Nabi nggak melakukan itu, apakah kita nggak boleh melakukan itu? Kan tidak semata-mata seperti itu. Jadi ada kaidah fikih, ada mudalil, ini singkat ini dalil. Bisa hafal nggak? Ada mudalil laisa bidalil. Tidak adanya dalil, tidak adanya dasar, tidak adanya dalil, bukan itu berarti menjadi dalil. Kalau kita beragama Islam, kalau memang Nabi tidak melakukan, bukan itu berarti kita tidak boleh melakukannya. Kan seperti itu. Maka silakan saja. Jadi ini kan masalah-masalah yang sering diperdebatkan. Silakan saja. Bagi teman-teman kita yang mau pakai yang biasa, yang dia punya itu silahkan. Yang kita punya silahkan. Ini nggak masalah itu ya. Nah itu sajalah. Jadi tidak adanya dalil bukan berarti itu dalil. Ya. Maksudnya kalau itu tidak dikerjakan, tidak adanya hadis, bukan berarti itu menjadi dalil. Jadi jangan dikit-dikit, Nabi ada nggak usah melakukan itu? Nggak ada. Ya udah nggak usah dilakukan. Nah ini kan repot. Itu bukan menjadi dalil gitu. Nah, kan selama ini kan seperti itu. Ada nggak Nabi lakukan? Ada Nabi nggak lakukan? Ya. Memangnya kalau Nabi nggak melakukan, apa kita tidak boleh melakukan? Ya, itu boleh saja, silahkan. Ya, ya ini biasalah namanya dinamika ya, dinamika. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kembali kepada ini bahwa Imam Syafi'i itu bukan orang yang hanya sekedar ahli dalam fikih. Semua disiplin ilmu beliau itu ahli, luar biasa. Ya, cuma memang yang masyhur dengan kita buku fikihnya, kitab ada usul fikihnya, risalah, banyak karangan-karangan beliau yang luar biasa ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian ya, berkaitan sedikit tadi antara ilah dan zihar dan kafarah, kemudian juga dengan berkaitan dengan beramal dengan hadis yang dhaif ya. Jadi Pak, tadi yang Bapak tanya itu ada jawabannya di bawah di buku ini. Al-kafarah ya ma yastaghfir bil ithmun min shadaqah aw saumin aw nahwi dzalik wa sumiyat kafaratu li annaha tukfarud dzunub. Jadi dengan membayar sedekah tadi Pak Ji ya, dengan bersedekah atau dengan berpuasa ya, itu kafarah ila ataupun kafarozum zihar. Ini saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, amin
amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.